Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong menyertai kita. Secara khusus setelah malam kita boleh lalui. Pagi ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita bersyukur boleh memuji Dia, menyembah Dia. Dan kita juga akan merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 8. Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa sungguh Tuhan mengasihi umat pilihan ini, umat Israel dan Yehuda, setelah umat ini mendapatkan disiplin dari Tuhan dengan cara dibuang ke Babel, tetapi Tuhan juga mengasihi mereka. Dan sejumlah sisa kembali dan umat ini menyembah Allah, Yerusalem sebagai pusat ibadah, Namun tidak saja hanya Israel dan Yehuda yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi juga bangsa-bangsa lain dan Tuhan mau supaya bangsa-bangsa lain pun datang kepadanya menyembah, memuji, memuliakan Dia. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan bagi semua umat manusia, termasuk kita yang bukan keturunan daripada bangsa Israel, tetapi dikasihi Tuhan. Terbukti kita saat ini menjadi pengikut Tuhan. Kita berada pada jalan Tuhan. Nah, dan akan ada bangsa-bangsa lain, pribadi-pribadi lain yang mungkin hari ini belum datang kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji, memuliakan Allah yang hidup. Firman Tuhan berbunyi demikian dari pasal 8 kitab Zakaria ini, di ayat 20 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Wah, ini masih akan datang lagi. Jadi kalau sekarang ada suku-suku bangsa, pribadi-pribadi datang kepada Allah, menyembah Tuhan, ini masih akan datang lagi. Masih akan datang lagi, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi ada banyak orang yang senang mengajak orang lain untuk datang beribadah. Ayo kita beribadah kepada Allah. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita sembahyang. Mari kita mencari Tuhan, bukan Tuhan hilang, kalau harus kita cari bukan, tetapi kerinduan untuk datang dalam hadirat Allah, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Allah, dan itu akan banyak orang akan datang, saling mengingatkan, saling mengajak satu dengan yang lain. Di ayat 22, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana nubuatan ini pasti terjadi, bahwa suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan dan pusat penyembahan adalah Yerusalem. Kiblatnya Yerusalem. Orang-orang akan datang, marilah kita datang mencari Tuhan. Berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan datang, dikatakan akan datang
ya memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi. Nah, siapa dia? Yaitu akan datang kepada Yesus, akan datang kepada Tuhan, ya, akan menyembah Yesus. Dan bukankah Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi memang orang-orang akan datang kepada Tuhan. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut akan berteluh menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya, dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, ya, memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya, nah inilah orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya, berbondong-bondong orang akan datang kepada Tuhan. Berbondong-bondong orang akan menyembah Tuhan. Akan banyak suku-suku bangsa yang berseru di dalam nama Tuhan. Dan setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dan akan banyak orang mendengar tentang nama Tuhan. Mengapa? Karena anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, menyaksikan cinta kasih Tuhan, memberitakan kabar baik, ya, mengajak orang lain, memberitahukan orang lain tentang siapakah Tuhan itu, siapakah Yesus, ya, memberitahukan, marilah, ya, orang akan datang, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pelajaran yang indah bagi kita, ya, hal yang menarik bahwa kita, saudara, Bapak Ibu, ya, telah percaya kepada Yesus. Kita bukan keturunan Israel, ya. Bangsa-bangsa yang lain, ya, jelas berbeda dengan bangsa Israel. Tetapi ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga dikasihi Tuhan. Dan buktinya adalah bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita diselamatkan. Marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Allah. Marilah kita menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berjalan bersama dengan Dia. Dan dikatakan tadi bahwa orang-orang akan datang dan mau bersama-sama dengan orang Yahudi, dengan orang Israel, mau bersama-sama dengan umat pilihan Allah ini. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang disertai oleh Tuhan, kita yang disertai oleh Allah. Ketika kita memberitahukan tentang kebenaran kepada banyak orang, ketika kita mengatakan ayo mari beribadahlah kepada Allah yang hidup, maka akan ada orang yang meresponinya. Akan ada orang yang bersuka cita mendengar ajakan kita, karena mereka pun ingin bersama-sama dengan kita. Dan pada akhirnya mereka akan berkata, kami mau bersama dengan kamu, kami mau bersama dengan saudara, sebab kamu disertai Tuhan. Bapak Ibu, inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai kita, amin. Berarti ketika orang lain melihat hidup kita yang disertai oleh Tuhan, orang-orang akan berkata, kami mau ikut bersama kamu, kami mau ikut beribadah bersama kamu, kami mau hidup seperti kamu, karena engkau disertai Tuhan. Nah, tentu mereka melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, orang pasti melihat, tidak bisa tidak. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang mengikut jalan Tuhan, ya akan terlihat sekali, ya, bagaimana pola hidup mereka. Ya, hidup kita akan mereka lihat, oh ternyata hidup orang percaya ini seperti ini. Penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lain, setia menyembah Allah, ya, beramal, ya, mempedulikan yang lain,
ada sukacita terpancar di wajahnya ya. Jadi wajahnya nggak cemberut terus ya. Ada sukacita. Ya. Wah, ini terlihat sekali. Ya, suka mengulurkan tangan untuk menolong yang lain. Tidak mudah terpancing amarah, ya. Kalau disakiti masih mau memaafkan, mengampuni. Wow, ini luar biasa ya. Orang akan melihat, wah, kehidupan orang percaya ini seperti itu ya. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dengan setia menyembah Tuhannya, ya. Terpancar dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah orang melihat itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini harus kita pastikan. Maka orang lain akan berkata, kami mau bersama engkau karena Allah menyertai kamu. Orang melihat kita tetap bergembira, bersukacita. Orang melihat kita melayani dengan sungguh-sungguh. Orang-orang melihat terjadi mujizat di dalam hidup kita. Terjadi mujizat melalui pelayanan kita. Orang melihat kita diberkati dan menjadi berkat. Dan pada akhirnya orang berkata, aku mau menyembah Tuhanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Sesungguhnya kita ini bukan bangsa keturunan dari umat pilihan Allah. Ya, bukan bangsa Israel, kita bangsa-bangsa lain ya, di luar bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Ya, suku-suku bangsa akan datang kepada Dia dan dikatakan masih akan datang lagi, masih akan datang lagi. Ya, dan terus-menerus akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Hati Tuhan ya untuk umat ini ya, umat pilihannya atau kepada ciptaannya. Nah, Tuhan tidak menghendaki kematian manusia di dalam kefasikannya. Ya, kita tahu bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan tidak menghendaki manusia itu masuk dalam maut. Ya, Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya Dia datang ke dunia ya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Yesus, memperoleh keselamatan ya, memperoleh hidup yang kekal, pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, orang lain akan melihat bahwa sungguh Kristus hidup di dalam kita. Sehingga orang-orang akan berkata, aku mau bersama dengan kamu karena kamu disertai oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu berdoa untuk mereka yang saat ini menanti-nantikan para pemberita kabar baik, supaya pada akhirnya mereka berseru di dalam nama Yesus, sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan ya. Dan biarlah orang-orang, suku-suku bangsa ya, banyak datang kepada Tuhan. Kita saksikan itu, sungguh luar biasa. Firman ini ya pasti digenapi.